Kisah Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 dinasti Umayyah. Yazid bin Abdul Malik, juga dikenal dengan Yazid II, adalah khalifah yang berkuasa antara 720 Masehi sampai kematiannya pada 724 Masehi. Yazid merupakan satu-satunya khalifah yang berasal dari Bani Umayyah dari pihak ayah dan ibu. Dari garis ayah, dia termasuk anggota cabang Marwani. Dalam pengambilan kebijakan, Yazid cenderung mengambil jalan berbeda dengan yang diambil sepupu sekaligus pendahulunya, Umar bin Abdul Aziz, seperti kembali mengedepankan pendekatan militer untuk menekan perlawanan di dalam negeri dan perluasan wilayah kekhalifahan, mengembalikan hak istimewa Bani Umayyah dan mengganti gubernur-gubernur lama. Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil Yazid membuahkan hasil, seperti kemenangan pihak Umayyah dalam beberapa pertempuran, baik dengan pihak luar maupun pemberontak. Namun capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat atas pemerintahan Umayyah, dan justru menyemai bibit-bibit perlawanan yang tumbuh di masa selanjutnya. Yazid bin Abdul Malik lahir pada tahun 687 Masehi di kota Damaskus, Suriah. Ia adalah khalifah yang merupakan anggota Bani Umayyah dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ayahnya adalah Khalifah Abdul Malik yang merupakan keturunan Bani Umayyah cabang Marwani, sedangkan ibunya adalah Atikah binti Yazid bin Muawiyah yang merupakan keturunan Bani Umayyah cabang Sufyani. Sebelum menjadi khalifah, Yazid ditunjuk ayahnya sebagai gubernur Amman di Jun Dimashq. Pada penghujung masa kakak tirinya Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai putra mahkota dan Yazid sebagai putra mahkota kedua. Artinya, saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Yazid menjadi putra mahkota. Setelah Umar bin Abdul Aziz mangkat karena diracun oleh budaknya pada tahun 720 Masehi, Yazid naik takhta menduduki kursi kekhalifahan dan memegang kendali negara. Pada awalnya, Yazid berusaha menjaga pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga keluarga besar Bani Umayyah merasa khawatir. Mereka kemudian mengutus 40 ulama dan bersaksi bahwa apapun yang khalifah lakukan tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak pula dihukum. Yazid kemudian terpengaruh dan mulai membatalkan kebijakan pendahulunya satu demi satu. Di antaranya adalah mengembalikan hak-hak istimewa Bani Umayyah. Bila dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz yang cenderung pasif, kebijakan Yazid terbilang sangat aktif dalam masalah militer, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah peperangan untuk menekan pemberontakan Khawarij. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pihak Khawarij dan Khalifah melakukan gencatan senjata dan direncanakan akan diadakan dialog tentang agama dan pandangan politik pihak Khawarij. Namun gencatan senjata ini berakhir setelah Umar mangkat dan terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Setelah kemunduran awal, pasukan Yazid berhasil menang dan membunuh pemimpin Khawarij yang bernama Shawzab. Yazid bin Muhallab, mantan gubernur Khurasan dan Irak yang ditahan pada masa Umar bin Abdul Aziz, melarikan diri ke Irak dan mendapat dukungan di sana. Dia menolak mengakui Yazid sebagai khalifah dan melancarkan perlawanan serius. Mendapat keberhasilan di awal, Yazid bin Muhallab kemudian dikalahkan dan dibunuh pada Agustus 720 Masehi oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik, saudara seayah Khalifah Yazid II. Namun lantaran Maslamah lebih mendukung Hisham bin Abdul Malik sebagai pewaris tahta daripada putra Khalifah Yazid II, ia juga khawatir akan kekuasaannya sebagai gubernur Irak. Khalifah Yazid II memberhentikan Maslamah dengan alasan tidak berhasil memberikan pajak provinsinya ke Damaskus, ibu kota kekhalifahan saat itu. Jabatan gubernur Irak kemudian diserahkan kepada anak didik Maslamah yang bernama Umar bin Hubairah al-Fazari. Pada tahun 720 Masehi, Umar bin Hubairah memimpin peperangan ke Armenia yang merupakan salah satu provinsi Romawi Timur dan berhasil mendapatkan 700 tawanan. Umar bin Hubairah kemudian menunjuk Sa'id bin Amr al-Harasi menjadi gubernur bawahannya dan memimpin kawasan Basra dan juga kemudian Khurasan. Dalam kepemimpinannya, Sa'id mampu mengembalikan kedudukan Muslim di kawasan Transoksiana yang sebelumnya terancam pemberontakan skala besar dari Sogdiana dan penyerangan dari Turgesi yang merupakan persekutuan suku-suku Turki. Sa'id berhasil menghancurkan Sogdiana di Samarkand dan melanjutkan merebut kota Hujan.
memulihkan kendali Umayyah atas kawasan Transoksiana kecuali wilayah lembah Fergana. Namun, Sa'id menekan perlawanan Sofyana dengan kejam, memberlakukan ketat pajak jizyah atas penduduk asli, dan juga membunuh tawanan yang sudah dijamin keamanannya oleh Umar bin Hubairah, menjadikan rasa permusuhan mereka pada pemerintahan Umayyah semakin kuat. Dia juga tidak berhasil menyetor pendapatan pajak ke Irak. Sa'id kemudian diganti oleh Muslim bin Sa'id bin Aslam al-Kilabi. Di kawasan Al-Andalus pada tahun 721 Masehi, Gubernur As-Samah bin Malik al-Khawlani memimpin pengepungan Toulouse, ibu kota Kadipaten Aquitaine, yang secara hukum merupakan negara bawahan Kerajaan Franka. Setelah adipatinya Edes alias Odo meninggalkan kota, pasukan Umayyah menjadi terlalu percaya diri sehingga tidak melakukan penguatan pertahanan di sisi luar barat mereka atau tetap melakukan pengintaian. Hal ini menjadikan saat Edes kembali membawa bala bantuan 3 bulan kemudian, tepatnya 9 Juni 721 Masehi, pasukan Umayyah tidak dapat mempertahankan diri dan menderita kekalahan. As-Samah sendiri terluka parah dan meninggal beberapa saat kemudian. Di perbatasan utara, Umayyah berhadapan dengan bangsa Khazar, sekelompok bangsa Turki semi-nomaden dari Asia Tengah. Pada tahun 721 atau 722 Masehi, fase utama perang Arab Khazar kedua dimulai di Kaukasus. 30.000 pasukan dari pihak Khazar menyerang Armenia pada musim dingin, mengakibatkan kekalahan telak pada pasukan gubernur setempat, Miklak bin Safar al-Bahrani di Ma'rij al-Hijarah pada Februari atau Maret 722 Masehi. Menanggapi hal tersebut, Yazid bin Abdul Malik mengutus Al-Jarrah bin Abdullah beserta 25.000 pasukan Syria ke Armenia. Al-Jarrah dengan cepat mendorong Khazar kembali melintasi Kaukasus dan berhasil mengambil alih kepemimpinan Balanjar yang merupakan ibu kota Khazar. Penduduk Balanjar yang selamat melarikan diri ke utara. Pasukan Al-Jarrah juga menduduki kota Wabandar dan bahkan mendekati Samandar. Meski telah mendapat kemenangan, pasukan kekhalifahan tidak dapat mencapai kemenangan telak lantaran pasukan Khazar utama tetap utuh, dan sebagaimana pasukan nomaden lain tidak bergantung pada kota-kota untuk persediaan mereka. Tambah bagian belakang pasukan yang masih tidak aman, menjadikan Al-Jarrah membatalkan upayanya untuk menduduki Samandar dan mundur ke selatan Kaukasus. Dari sana dia meminta bala bantuan tambahan, tetapi Yazid bin Abdul Malik gagal memberikannya meski sudah berjanji. Tidak diketahui secara pasti kegiatan Al-Jarrah pada tahun 723 Masehi, tetapi tampaknya dia melancarkan peperangan lagi di utara. Sebagai balasan, pihak Khazar menyerbu selatan Kaukasus. Namun pada Februari 724 Masehi, Al-Jarrah berhasil membawa kemenangan telak atas mereka dalam pertempuran yang berlangsung selama beberapa hari di antara Sungai Kura atau Sirus dan Aras atau Arakses. Peperangan ini berhasil membawa kawasan Iberia, Kaukasus, dan negeri-negeri suku Alan ke dalam wilayah kekhalifahan. Al-Jarrah sendiri menjadi komandan Muslim pertama yang melewati perlintasan Daryal. Peperangan ini mengamankan sayap pasukan kekhalifahan melawan kemungkinan serangan Khazar melalui Daryal, juga memberi pasukan kekhalifahan jalur serangan kedua ke wilayah Khazar. Setelah menjadi khalifah, Yazid mengangkat beberapa gubernur baru dan menggantikan gubernur lama yang ditunjuk khalifah sebelumnya. Untuk kedudukan gubernur Ifriqiyah, Khalifah Yazid menunjuk Yazid bin Abi Muslim pada 720 Masehi, menggantikan Ismail bin Abdullah bin Abi al-Muhajir yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz. Untuk Madinah, Khalifah Yazid menunjuk Abdurrahman bin Dakha bin Qais al-Fihri sebagai gubernur pada 720 Masehi, menggantikan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Yazid bin Abi Muslim berasal dari suku Arab Saqif dan merupakan bawahan dan sekretaris Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada masa sebelumnya. Sangat mungkin menjadikannya terpengaruh dengan gaya kepemimpinan Al-Hajjaj yang keras. Yazid bin Abi Muslim kurang menghormati Muslim non-Arab dan melaksanakan kebijakan keras atas Muslim Berber, seperti membebankan berbagai jenis pajak kepada mereka. Hal ini sangat berkebalikan dengan Ismail bin Abdullah yang berusaha menyatukan Muslim non-Arab sebagai satu kesatuan dalam kekhalifahan dan bukan dianggap sebagai rakyat taklukan.
Rasa ketidakpuasan masyarakat Berber berujung pada penggulingan dan pembunuhan Yazid bin Abi Muslim pada 721 Masehi. Muhammad bin Yazid yang merupakan gubernur Ifriqiyah sebelum Ismail bin Abdullah kemudian diangkat kembali menjadi gubernur. Khalifah Yazid II mengakui pengangkatan tersebut. Di Madinah, Abdurrahman bin Dakhat bin Qais al-Fihri kurang disukai lantaran penolakannya untuk berkonsultasi dengan petinggi Madinah dan didakwa memberikan perlakuan tidak pantas kepada kaum Ansor seperti pemberian hukuman cambuk pada Abu Bakar bin Muhammad yang merupakan gubernur sebelumnya. Pencambukan ini dilakukan lantaran pengaduan dari Utsman bin Hayyan al-Murri, gubernur sebelum Abu Bakar, yang juga menerima hukuman cambuk saat Abu Bakar menjadi gubernur atas perintah khalifah saat itu, Sulaiman bin Abdul Malik. Masa kegubernuran Abdurrahman bin Dakhat berakhir mendadak pada 723 Masehi lantaran dia mengancam cicit Nabi Muhammad, Fatimah binti Husain, agar mau menikahinya. Setelah mendengar pengaduan Fatimah, Yazid segera memecatnya, mendenda 40.000 dinar dan memerintahkan Abdurrahman untuk disiksa. Abdurrahman menjadi miskin setelahnya dan menjadi pengemis di jalan-jalan Madinah. Kedudukan gubernur Madinah kemudian diberikan kepada Abdul Wahid bin Abdullah an-Nasri. Di Al-Andalus, As-Samah yang meninggal karena luka di pertempuran Toulouse digantikan oleh Anbasah bin Suhaim al-Kalbi. Segera setelah penunjukannya, Anbasah mengeluarkan kebijakan menggandakan pajak untuk umat Kristen. Di Irak, Umar bin Hubairah mendukung kelompok Qais alias Arab Utara dan meminggirkan kelompok Yamani Arab Selatan yang secara tradisi dominan di Irak dari kekuasaan. Keberpihakannya yang secara terang-terangan disebut penyair Irak Al-Farazdak menyebutnya sebagai kemuliaan dan dukungan tertinggi bangsa Arab Utara. Sejarawan Hugh N. Kennedy menyebutnya sebagai penjahat Qais dan kejam dan brutal dalam menghadapi para pemimpin Yamani. Meski umat Islam cenderung ketat dibanding umat Kristen dalam menghindari penggunaan makhluk bernyawa seperti patung dan lukisan, umat Kristen yang hidup di dalam kekhalifahan tetap membuat ikon-ikon dan menghias gereja sesuai kehendak mereka. Namun Khalifah Yazid menjadi pengecualian besar dengan dikeluarkan maklumat ikonoklasme pada tahun 722 hingga 723 Masehi. Maklumat ini berisikan perintah untuk menghancurkan salib dan ikon-ikon Kristen di wilayah kekhalifahan. Peneliti mengungkapkan bukti bahwa perintah itu dilaksanakan, khususnya di kawasan Yordania. Tempat bukti arkeologis menunjukkan penghapusan gambar dari beberapa gereja, tidak semua yang ada saat itu. Kebijakan ikonoklasme ini tidak dilanjutkan oleh penerus Yazid. Ada kemungkinan bahwa hal ini juga yang mempengaruhi Kaisar Leo III mengeluarkan kebijakan serupa di Romawi yang dimulai pada 726 Masehi, memulai masa ikonoklasme Bizantium. Khalifah Yazid II memiliki seorang budak perempuan yang dia jadikan selir bernama Hababah. Kemampuannya dalam menyanyi dan bersyair sangat disukai Yazid. Pada satu kesempatan saat Hababah menyanyi, Yazid mengatakan dengan perasaan gembira, "Aku ingin terbang." Hababah menanggapi, "Wahai Amirul Mukminin, jika Anda meninggalkan umat dan kami, lantas siapa yang akan menjaga kami?" Saat Yazid dan Hababah piknik di taman, Hababah tersedak biji delima dan meninggal. Yazid sangat berduka atas kejadian tersebut dan menolak menemui siapapun selama sepekan, juga menelantarkan kewajibannya sebagai khalifah. Yazid meninggal tak lama kemudian. Yazid bin Abdul Malik meninggal pada 724 Masehi pada usia 37 tahun, serta setelah menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun. Kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh saudara tirinya, yaitu Hisham bin Abdul Malik.